Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Nah, khusus untuk kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya. Di sini kita akan membahas terkait dengan penerimaan ya peserta didik baru. Ini tentunya untuk jenjang SMA ataupun SMK negeri ya, se-Jawa Timur ya, tahun 2023 ya. Ingat ya, ini hanya untuk SMA atau SMK negeri di Provinsi Jawa Timur. Jadi untuk jenjang SMA atau SMK ya. Oke, yang pertama nanti kita akan memberikan informasi teman-teman ya. Ini memang banyak sekali ditanyakan oleh calon peserta didik baru ya, ataupun orang tua. Ini terkait dengan nilai indeks sekolah SMP atau sederajat ya. Jadi kita sebut di sini SMP atau sederajat teman-teman ya. Mungkin nanti ada yang di sekolah terbuka atau mungkin ada di MTS ya, ataupun nanti yang lainnya ya. Jadi kita sebut untuk SMP atau sederajat. Nah, paham ya? Nah, terus yang berikutnya ya, nanti tentu yang akan ditanyakan adalah ini, Pak, berapa sih nilai indeks sekolah kita? Terus bagaimana cara melihatnya? Bagaimana cara menentukan apakah nanti siswa ataupun sekolahnya ataupun orang tua apakah harus menghitung sendiri nilai indeks sekolahnya? Terus nilai indeks sekolah ini diambil dari mana sih sebenarnya datanya? Ya, nanti kita akan jelaskan mengenai dengan ini. Nah, terus yang berikutnya untuk indeks sekolah ini nanti sudah paham ya. Jadi digunakan di jalur prestasi nilai akademik ini untuk jenjang SMA maupun SMK. Tentu yang digunakan ada nilai rapor ya, ada nilai rapor semester 1 sampai dengan 5. Ini untuk penggabungan ya, nanti karena untuk jalur prestasi nilai akademik itu ada 3 penggabungan. Kalau yang ada 3 penggabungan nilai ya, kalau tahun 2022 itu hanya ada 2 penggabungan nilai ya. Itu hanya ada rata-rata rapor dari semester 1 sampai 5 dan juga nilai akreditasi sekolah ya. Tapi kalau untuk tahun 2023 ini ada yang baru ya. Jadi nanti ada 3 nilai yang akan digabungkan sehingga nanti mendapatkan nilai akhirnya. Ya, nanti akan mendapatkan NA ya. NA atau nilai akhir. Ini nanti gabungan dari ketiga nilai. Nanti kita akan bahas. Nah, terus berikutnya, nah ini yang jadi pertanyaan juga, itu adalah kapan sih ya dapat melihat nilai indeks sekolah ya. Jadi nanti siswa-siswa itu kan harus tahu sih berapa sih indeks sekolahnya. Indeks sekolahnya misalkan dia di SMP A, SMP B dan seterusnya. Nanti kita akan jelaskan. Nah, sebelumnya teman-teman di sini kita akan ada beberapa hal ya. Nanti kita akan bahas apa itu indeks sekolah ya. Terus ada digunakan untuk apa sih sebenarnya indeks sekolah itu. Terus bagaimana cara menentukan indeks sekolah, dan yang berikutnya adalah kapan kita bisa melihat indeks sekolah itu. Nah, tapi seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita membahas terkait dengan penjelasan indeks sekolah ya, silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai dan semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, teman-teman, langsung saja kita mulai. Jadi untuk nilai indeks sekolah SMP atau sederajat pada PPDB Jatim jenjang SMA atau SMK negeri tahun 2023 ya, kita mulai. Yang pertama, di sini tentu apa yang dimaksud dengan indeks sekolah asal ya. Asal itu SMP-nya ya, itu baik SMP, MTS ya, mungkin sekolah terbuka dan seterusnya ya. Nah, di sini dijelaskan teman-teman bahwa indeks sekolah asal ini adalah nilai yang diperoleh dari rata-rata nilai rapor ya, rata-rata nilai rapor seluruh siswa yang ada di SMAN dan juga SMKN di Jawa Timur. Nah, dilihat berdasarkan asal sekolah SMP atau sederajat. Nah, mungkin ada yang masih bingung, nanti kita berikan ilustrasi gambarnya ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa jalur prestasi nilai akademik SMA atau SMK negeri ini dihitung berdasarkan jumlah dari, nah ini ya,
Nah, ini rata nilai rapor semester 1 sampai dengan 5, nilai akreditasi sekolah ya dengan nilai 20%, untuk nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan 50%. Dan yang terbaru adalah ini teman-teman ya, ada nilai indeks sekolah asal. Kalau tahun lalu, tahun sebelumnya, tahun 2022 itu hanya ada 2 ini saja. Ya, ini kemarin kalau tidak salah nilainya 70-30 teman-teman ya, 70% 30% ya kalau tidak salah ya. Nah, terus sekarang ada 1 poin lagi, yaitu adalah nilai indeks sekolah asal. Jadi paham ya, jadi indeks sekolah asal itu nilai yang diperoleh dari rata-rata nilai rapor seluruh siswa SMA atau SMK di Jawa Timur dilihat berdasarkan asal sekolahnya. Jadi inti dasarnya, gambarannya itu adalah siswa-siswa SMP ya, siswa-siswa SMP. Kita kasih gambaran seperti ini teman-teman, sedikit ya, nanti kita kasih gambaran sedikit. Ini kita jelaskan sedikit. Jadi untuk jalur prestasi akademik nanti menggunakan 3 nilai yang akan digabungkan ya. Jadi nanti untuk SMA ini kuotanya ada 25%, SMK ada 65%, ini dari Pagu ya. Terus yang berikutnya di sini untuk gabungan nilai rata rapor semester 1 sampai dengan 5 dengan nilai bobotnya 50%. Nah, ini diambil dari mata pelajaran pengetahuan saja. Dari pendidikan agama, ya, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan juga bahasa Inggris. Terus untuk yang nilai akreditasi sekolah, ya, ini tetap sama ya. Jadi bagi sekolah yang masih berlaku akreditasinya, nah, ini maka menggunakan nilai akreditasi yang terakhir. Bagi sekolah yang belum terakreditasi mendapatkan nilai 70. Bagi sekolah luar Jatim memberikan fotokopi sertifikat. Nah, ini kita fokus di sini, indeks sekolah asal. Jadi nilai indeks sekolah asal yaitu nilai indeks setiap SMP atau MTS negeri dan swasta se-Jawa Timur yang diperoleh dari nilai rata-rata lulusannya yang bersekolah di SMA atau SMK negeri di Jawa Timur. Jadi gambarannya itu semakin banyak ya, semakin banyak siswa ya, dia artinya misalkan di SMP A semakin banyak yang bersekolah ya, semakin banyak yang bersekolah di SMA atau SMK negeri ya di Provinsi Jawa Timur, itu nanti tentunya nilai indeksnya akan semakin tinggi. Paham ya? Jadi melihat lulusannya. Misalkan kalau lulusannya tidak banyak yang bersekolah di sekolah negeri ya, tentu nanti nilainya akan sedikit ya, atau nilainya akan menurun. Nah, di sini nilai indeks sekolah asal dihitung ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama menggunakan sistem komputerisasi, nilai rapor menggunakan nilai pengetahuan saja ya, atau KI 3, dan atau nilai akhir. Ini biasanya yang pakai Kumer atau kurikulum merdeka ya, itu sudah yang muncul itu nilai akhirnya saja. Bagi sekolah SMP sederajat yang belum atau tidak memiliki indeks sekolah, maka nilai indeks sekolah sama dengan nilai terendah indeks sekolah SMP atau sederajat asal yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jadi misalkan SMP atau sederajat yang misalkan tidak ada tidak ada siswanya yang melanjutkan di sekolah negeri SMA atau SMK di Jatim, maka nanti dia akan memiliki nilai indeksnya itu nilai terendahnya. Jadi nanti ketika muncul nilai indeks sekolah, maka nanti yang terendah itu adalah nilainya bagi sekolah yang tidak memiliki indeks. Artinya tidak ada lulusan yang melanjutkan di sekolah negeri. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk ke dalam simulasinya. Nah, ini ada gambar untuk indeks sekolah, ini kita gambarkan untuk simulasinya. Yang pertama, di sini kita punya satu sekolah ya. Kita contohkan misalkan SMKN 1 Atas Awan misalkan. Tentunya di sekolah ini ya, dia pasti punya kelas, ada kelas 10, ada kelas 11, dan juga ada kelas 12. Nah, di dalam kelas-kelas ini kan mesti ada siswa 1, siswa 2, siswa 3, dan seterusnya ya. Nah, di sini tentunya ada asal sekolahnya. Ada SMP, misalkan SMP 1, SMP 2, MTS, dan seterusnya. Berikutnya, untuk kelas 10, tentu dia punya yang namanya nilai rapor. Ya, dia punya nilai rapor. Nah, nilai rapor untuk kelas 1 kan hanya sekarang semester 1 ya, karena semester genap belum keluar nilainya. Untuk kelas 2 atau kelas 11, ini sudah memiliki 3 nilai semester. Ya. Terus kelas 12 sekarang sudah memiliki 5 semester ya, karena sekarang memasuki di semester genap ya. Nah, di sini tentunya di sini teman-teman ini mempunyai namanya rata-rata rapor. Jadi nanti yang diambil adalah ini. Jadi nilainya ya, nilai pengetahuan semester 1 itu siswa A ya, siswa A ini, siswa A. Nah, ini nilai rata-ratanya berapa? Ya. Terus yang kedua siswa 2 nilainya berapa? Dan seterusnya ya sampai dengan nanti di kelas 12. Jadi semuanya memiliki nilai rata-rata rapor. Paham ya? Jadi nanti semuanya nilainya ya, jadi siswanya ini nanti akan memiliki satu nilai. Jadi nilai rata-rata rapor dari
kelas 1, kelas 2 dan juga di kelas 3. Paham? Nah, tetapi perlu diingat teman-teman bahwa ini bukan indeks sekolahnya ya. Jadi indeks sekolahnya bukan ini. Karena apa? Karena nanti seluruh siswa, jadi misalkan asal sekolah, jadi siswa SMPN 1 ini misalkan ya. Dia nanti kan tentunya dia bersekolah ya, misalkan dia lulusannya ya, mungkin ada di sekolah SMA, ada di sekolah SMK ya, ataupun mungkin di sekolah lain-lainnya ya yang ada di Provinsi Jawa Timur. Paham ya? Jadi nanti satu lulusan misalkan di sini tentu dia bisa sekolah di sini atau mungkin sekolah di SMK lain dan seterusnya. Jadi nanti seluruh siswa ya, misalnya di SMPN ini akan digabungkan nilainya. Dia akan digabungkan nilainya, terus maka nanti dia akan mendapatkan satu nilai indeks. Ya, jadi sekali lagi bahwa indeks sekolah asal ini nilai diperoleh dari rata-rata nilai rapor seluruh siswa ya SMA atau SMK di Jawa Timur dilihat berdasarkan asal sekolah SMP atau sederajatnya. Jadi semakin banyak siswa sekolah A misalkan yang melanjutkan di sekolah negeri di Provinsi Jawa Timur, tentunya nanti nilai indeksnya itu akan semakin tinggi. Paham ya? Nah, sekarang kita buat dulu. Nah, apa siswa itu harus menghitung sendiri? Ya, untuk nilai indeksnya ini jawabannya tidak teman-teman ya. Jadi di Provinsi Jawa Timur ini sekarang sudah ada aplikasi nilai sekolah asal. Nah, ini tentunya yang mengerjakan ya itu adalah SMA ya atau SMK negeri se-Provinsi Jawa Timur. Dia akan mendata semua siswanya dan dia juga akan mengambil nilai-nilainya. Ya. Kita kasih gambar seperti ini ya. Misalkan ini di sekolah A ya. Di sini sekolah A. Nah, dia akan terdata data siswanya itu berapa. Di kelas 10 itu berapa siswa, kelas 11 berapa siswa, kelas 12 berapa siswa. Terus selanjutnya teman-teman di sini nanti ya setiap siswa ya di sini nanti sudah ada datanya. Ini untuk data siswanya. Ya di seluruh siswa, jadi kelas 10 ya, kelas 11 ya ataupun di kelas 12. Nah, berikutnya di masing-masing siswa ya seperti kita jelaskan tadi, dia pasti punya nilai sekolah. Ya, dia punya nilai rapornya. Ini. Nah, di sini teman-teman di sini ada asal sekolahnya. Ya, misalkan di sini dia asal sekolahnya dari SMP Negeri 3 Grogol misalkan. Ya, misalkan dia dari SMP Negeri 3 Grogol. Nah, satu siswa ini ya, misalkan kalau dia kelas 10 ya, kalau misalkan dia kelas 10 ya, berarti dia hanya memiliki satu nilai satu semester, maka nilainya ini akan digabung. Nah, nilai akan digabung semester ini dan diambil nilai rata-ratanya. Nih, sama ya. Nah, nanti kalau yang sudah kelas 11 ya, misalkan kelas 11, kelas 12, berarti nilainya nanti kelas 11 ya, seperti yang kita jelaskan nanti memiliki 3 semester. Nah, ini semua nilainya digabung ya untuk yang pengetahuan, dan maka muncul nilainya ini. Ini adalah nilai rata-rata rapornya. Paham ya? Nah, nanti di sini ya. Nah, dia asal sekolah dari SMP Negeri 3 Grogol. Nah, nanti di seluruh Jawa Timur, jadi di SMA atau SMK negeri, ya itu nanti akan dicari semuanya. Ya akan dicari semuanya yang lulusan dari SMP Negeri 3 Grogol ini ada berapa ratus siswa sih. Nah, nanti baru, nah di sini teman-teman ya kuncinya, nilai indeksnya itu nanti semua di Provinsi Jawa Timur ya, yang SMP Negeri 3 Grogol ini ada dimanapun, nanti nilainya ini akan dicari rata-ratanya. Ya, akan dicari rata-ratanya. Nah, nanti baru ketemu yang namanya nilai indeks sekolah. Paham ya, teman-teman ya? Paham ya? Jadi sekali lagi, jadi nilai rapor ya, nilai rata-rata rapor ya di kelasnya, misalkan dia di kelas 10 ya, ini dari nilai pengetahuan ya, nilai pengetahuannya semuanya digabungkan muncul nilainya. Nah, di sini dia asal sekolah dari SMP Negeri 3 Grogol atau mungkin nanti yang lainnya ya, atau mungkin yang lainnya. Kita kasih contoh lah ini. Misalkan SMP Negeri 3 Grogol ya, di sini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 siswa. Nanti akan digabungkan dengan seluruh siswa. Ya, seluruh siswa khusus di sini. Nah, karena untuk menentukan nilai indeksnya. Jadi nanti nilai-nilainya ini, ya, nilai-nilainya ini akan dicari rata-ratanya. Ya. Nanti baru muncul nilai indeks sekolahnya. Paham teman-teman ya? Jadi bukan di satu sekolah ya, bukan di satu sekolah, tetapi nanti ini semua seluruh sekolah SMA atau SMK negeri itu sudah melakukan penginputan data nilai ini. Jadi nanti mungkin lulusan SMP Negeri 3 Grogol ya, mungkin bisa di sekolah A, di sekolah B, ya sekolah C, sekolah D di seluruh Jawa Timur. Di SMA SMK negeri nanti baru nilainya itu digabungkan.
digabungkan, nanti baru muncul nilai indeks sekolahnya. Paham ya? Semoga bisa dipahami. Oke, yang berikutnya setelah data difinalisasi maka data nanti akan masuk, dan sekali lagi untuk indeks nilai sekolah asal itu diambil dari rata-rata seluruh siswa ya, SMA SMK kan di sini dilihat berdasarkan dari sekolah asalnya. Jadi sekali lagi semakin banyak SMP-nya, dari lulusan SMP-nya itu yang melanjutkan di SMA atau SMK negeri di Jawa Timur, maka itu tentunya nilai indeks sekolahnya juga akan semakin tinggi. Terus yang berikutnya kita jelaskan sedikit, ini mulai terkait dengan perhitungan nilai akhirnya ya. Jadi untuk simulasi nilai akhirnya, jadi ini ya, siswa A, siswa B, siswa C ya. Di sini nilai rata-rata rapor semester 1 sampai dengan 5. Ini terus misalkan akreditasi sekolahnya nilainya 92, nilai indeks sekolahnya. Nah, ingat ya, misalkan ini nilainya 80,60. Nah, maka ini nilai akhirnya itu adalah 82,78. Ini caranya, ini dikalikan ya. Ini dikalikan 50%, ini dikalikan dengan 20%, ini dikalikan dengan 30%, maka nanti muncul nilai akhirnya. Nah, nilai akhir ini 82,78, 84,73 ini nanti akan digunakan untuk bertarung ya, digunakan untuk bertarung dengan teman-teman yang lainnya. Jadi nanti nilai kalian misalkan di sekolah di SMA A misalkan ya, nanti nilainya kan pendaftarnya kan banyak. Nanti dengan nilai tertinggi ini, nilai tertinggi maka dia akan masuk ringnya. Ya, jadi misalkan seperti ini. Jadi misalkan di SMA Negeri 1 Surabaya misalkan di sini ada batas atas nilai yang diterima, ada batas bawah nilai yang diterima. Jadi nanti ada ringnya di sini. Jadi nilai terendahnya adalah 93, nilai tertingginya adalah 95. Jadi teman-teman nanti bisa dilihat ini misalkan nilainya berapa ya. Misalkan nilai 82 ya. Mungkin kalau 82 ya, dia sudah tidak masuk ya. Ini contoh untuk tahun 2022 kemarin. Nanti tahun 2023 juga sama. Yang masuk di mana nanti? Nah, nanti teman-teman bisa dilihat. Kalau misalkan di SMA Negeri 1 Surabaya ya, berarti ya untuk tahun 2022 itu minimal nilai akhirnya ya itu adalah 93. Kalau nilai ini semua sudah tidak diterima ya, karena sudah di bawah nilai terendah yang diterima. Nanti untuk yang SMA sini juga ada ya. Ini untuk yang tahun lalu ya, di SMA di seluruh Jawa Timur ini juga ada ya. Kota Malang dan seterusnya. Untuk yang SMK juga sama ya. Kalau SMK itu yang dilihat adalah per jurusannya ya. Misalkan SMK Negeri 5 Surabaya, Teknik Kendaraan Ringan. Di sini ada batas atas nilai diterima, ada batas atas nilai yang batas bawah nilai yang diterima. Jadi kalau teman-teman nanti yang dijadikan pertarungan itu adalah nilai akhirnya tadi, setelah perhitungan dari rata-rata rapor 1 sampai 5, terus akreditasi sekolah dan juga nilai indeks sekolahnya. Ya, ini minimalnya yang diterima adalah 91 dan nilai tertinggi adalah 92. Ini nanti akan bisa dilihat statistiknya saat pendaftaran itu sudah dibuka. Paham ya teman-teman ya? Terus yang berikutnya teman-teman, yang terakhir kapan siswa itu bisa melihat untuk indeks sekolah SMP atau sederajatnya ya. Jadi kapan sih siswa itu bisa melihatnya? Jadi sebelum PPDB jalur nilai akademik dibuka. Ya, jadi tentunya nanti akan diumumkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ya, atau mungkin yang membidangi nanti akan diumumkan indeks sekolah SMP ya. Jadi misalkan untuk SMA, SMP B, SMP C ya, di masing-masing wilayah, misalkan di Bojonegoro, di Malang, di Tuban dan seterusnya, nanti indeksnya per SMP itu akan muncul tentunya sebelum jalur nilai akademik dibuka. Oke, nanti kita akan sampaikan informasi update-nya. Terus yang berikutnya di mana bisa dilihat nilai indeks sekolahnya? Ya tentunya di link resminya atau di portal resminya di ppdbjatim.net. Paham ya? Terus yang berikutnya teman-teman, kapan sih untuk jadwalnya? Ya, jadwalnya untuk PPDB di jalur prestasi nilai akademik untuk SMA ya. Jadi tentunya nanti untuk sebelum ini tentunya semoga saja nilai indeks prestasi nilai indeks sekolahnya itu sudah dibuka. Kalau kita lihat pendaftarannya adalah tanggal 24 sampai tanggal 25 ya. Semoga saja sebelum tanggal ini indeksnya sudah bisa dilihat. Jadi teman-teman nanti sudah bisa melihat, sudah bisa menggabungkan nilai rapor kalian itu berapa. Nilai indeks nilai akhir kalian itu berapa dari perhitungan tadi. Nah, yang terakhir untuk yang SMK ya. Jadi untuk yang SMK ini pendaftaran dimulai 4 sampai dengan 5 Juli. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan mungkin teman-teman semoga tidak semakin bingung ya. Teman-teman semakin bingung, nanti teman-teman bisa tuliskan aja di kolom komentar. Nanti kita akan bantu untuk memberikan informasi berikutnya.
Oke, cukup sekian saja. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.